Temuan bungkusan uang senilai 5,5 miliar rupiah di kolong kasur yang diketahui sebagai uang suap oknum hakim membuat heboh dunia peradilan tanah air. Temuan itu merupakan pengembangan kasus soal putusan pengadilan yang dinilai ganjil. Ada pola yang mirip ketika putusan pengadilan diintervensi oleh oknum-oknum nakal. Lantas bagaimana keganjilan itu bisa mengemuka? Selengkapnya dalam Benang Merah, janggal putusan berbuah pengusutan. Jagat peradilan tanah air kembali ternoda. Laku rasuah menggoyahkan pendirian segelintir oknum pengadil perkara untuk kemudian berbuat menyimpang, menghempas nilai-nilai integritas. 4 oknum hakim atas nama Muhammad Arif Nuryanto selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Ketua Majelis Hakim Juyamto, dan 2 anggota Majelis Hakim yakni Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom mengisi daftar tersangka kasus dugaan suap vonis lepas dugaan korupsi perihal minyak goreng. Selain 4 hakim tersebut, ada pula 1 panitera, 2 pengacara, dan 1 lagi dari Security Legal Wilmar Group. Panitera Muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas nama Wahyu Gunawan berperan sebagai perantara suap dari pihak pengacara ke Muhammad Arif Nuryanta. Diketahui putusan vonis lepas atau onslah dalam kasus ini ditujukan terhadap 3 korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musimas Group pada 19 Maret 2024. Vonis lepas atau onslah adalah putusan pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan. Tetapi perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana alias tidak dianggap sebagai tindak pidana. Dalam kasus CPO minyak goreng, korporasi disebut melanggar hukum lantaran diduga memberikan suap kepada pejabat terkait untuk pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya. Dugaan suap terhadap 4 hakim dalam kasus ekspor minyak goreng itu lantaran penyidik dibuat curiga usai putusan onslah atau lepas. Penyidik menilai putusan tersebut tidaklah murni onslah, tapi ada campur tangan maklar perkara. Pengusutan mendalam kemudian mengantarkan petugas mengungkap dugaan suap yang menjerat 4 hakim tersebut. Terkait dengan putusan onslah tersebut, penyidik menemukan fakta dan alat bukti bahwa MS dan AR melakukan perbuatan pemberian suap dan atau gratifikasi kepada MAN diduga sebanyak 60 miliar rupiah. Kecurigaan lain yang menguatkan adanya praktik suap terhadap 4 hakim menyangkut pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu lantaran polanya dipandang memiliki kemiripan dengan kasus suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Kemiripan itu yakni ditengarai terjadi praktik jual beli perkara yang dikendalikan jaringan mafia peradilan. Vonis bebas yang sempat dijatuhkan terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan Dini Sera Afrianti hingga tewas beberapa waktu lalu menyuguhkan keganjilan dimaksud. Memang bukan perkara Ronald Tanur, melainkan kasus yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zaroh Rika. Zaroh bertindak sebagai maklar perkara yang menghubungkan pemberi suap kepada hakim yang menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur. Sehubungan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi ini bermula dari pengembangan perkara yang kita tangani terkait dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi di Pengadilan Negeri Surabaya. Di mata para oknum hakim culas, gepokan rupiah jelas lebih menawan ketimbang meneguhkan prinsip-prinsip keadilan.
Itu mengapa tatkala penyidik melakukan penggeledahan di banyak tempat, mereka menemukan rupa-rupa barang bukti, mulai dari uang tunai, mobil mewah, motor, sepeda, kapal, hingga helm. Penggeledahan itu dilakukan di 3 provinsi berbeda, yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta. Untuk tersangka AR pertanggal 17 April 2025 di Jalan Dermaga Marin, ya, ini di daerah Pademangan, Baruna Raya, ya, di Jakarta Utara. Penyidik juga sudah melakukan penyitaan 1 unit terhadap kapal Scorpio GT4 NT2. Nah, terhadap kapal ini sudah dilakukan penyitaan dan saat ini sedang meminta persetujuan. Sedangkan 1 unit lagi kapal karena terkait dengan tonase tertentu, maka harus dimintakan terlebih dahulu izin ke pengadilan negeri. Nah, kemudian itu terkait kapal. Jadi ada 2 unit kapal, ya. 1 sekarang sudah diminta persetujuan dan 1 sedang meminta izin. Juga dari Jalan Mendut, ya, di daerah Menteng itu penyidik melakukan penyitaan setidaknya terhadap 130 helm. Nah, barangkali mungkin pertanyaan publik ini, helm juga kenapa disita, ya? Tapi ternyata helm juga sekarang mempunyai nilai ekonomis yang cukup signifikan. Menarik perhatian halayak lantaran penggeledahan di salah satu rumah tersangka Ali Muhtarom di wilayah Jepara, Jawa Tengah pada Ahad 13 April 2025 itu, petugas menemukan bungkusan uang senilai 5,5 miliar rupiah di kolong kasur. Nominal sebesar itu disimpan di rumah yang terbilang sederhana di lokasi yang relatif terpencil pula, yakni Desa Tunggul Pandean, Nalum Sari, Jepara, Jawa Tengah. Tentu memancing tanya, apalagi uang itu disebut sebagai uang suap hakim. Penyidik melakukan penggeledahan dan penyitaan di sebuah rumah, ya, di Jepara, ya, beberapa waktu yang lalu, itu pertanggal 13 April 2025 dan dari rumah tersebut ditemukan sejumlah uang dalam mata asing sebanyak 3.600 lembar atau 36 blok, ya, yang dengan mata uang asing 100 USD, ya. Jadi kalau kita setarakan di kisaran 5,5 M, ya. Pelanggaran terhadap aturan ekspor itu berpotensi mengganggu stabilitas pasokan dan harga minyak goreng di dalam negeri. Saat terjadi kelangkaan pasokan, harga minyak goreng bakal melonjak. Negara pun ikut terdampak dari aspek ekonomi dan sosial. Sementara perusahaan nakal yang melakukan suap demi memperoleh fasilitas ekspor bisa kipas-kipas menikmati cuan jika aksi mereka lolos pengawasan.